HMPH. Ayah jahat, ayah bau. Tidak membelikanku sarapan. Dia bilang hari ini hari yang baik. Sama sekali tidak akurat. Ayah ini benar-benar sulit dihadapi. Aku tidak bisa mengandalkannya untuk apapun. Berhenti, kalian pencuri. Letakkan linggis itu. Pergi sana. Jangan ganggu ayahku. Hahaha. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Pergi dari sini. Kalau kau bicara lagi, percaya atau tidak, aku akan menjualmu juga. HMPH. Aku bukan pengemis kecil. Aku Meng, keturunan generasi ke-92. Kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku pendiri Yanshan. Kau meremehkanku. Tuhan memberkati, bumi memberkati. Orang jahat, cepatlah sial. Aduh, aduh, aduh. Kakiku. Aduh, 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 aduh. Hahaha, orang jahat memang sial. Dasar gadis negro. Fire Quajar Kau Pelger. Kau mau mengajariku pelajaran? Hahaha. Ibu lada, 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 lada. Meng. Apa yang kau lakukan di sana? Ayah, aku tidak. Tadi ada pencuri. Aku menggunakan trik kecil untuk menakuti mereka. Sebelum kau turun gunung, apa yang gurumu katakan padamu? Dia bilang jangan tunjukkan keahlianmu di depan orang luar. Mengapa kau tidak mendengarkannya? Baiklah. Aku akan menghukummu dengan membawakan linggis ini kembali. Mengapa aku yang harus membawanya? Kau sendiri yang berbuat salah. Kau yang melakukannya, jadi kau yang harus membawanya. Ayah jahat, kau membawa Meng turun gunung, tidak membelikanku sarapan, dan menyuruhku melakukan pekerjaan berat. Benar-benar orang jahat. Saya Pak Kau. Jangan takut. Nak, saya penanggung jawab proyek ini. Anda bisa memanggil saya Nona Jiang. Bagi orang sepertimu yang menelantarkan anak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak. Aku menelantarkannya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau tidak bisa menyangkalnya. Kau bisa mengatakan kata-kata ini kepada polisi. Langit adalah yang, bumi adalah kun. Yin dan yang, 5 elemen menentukan alam semesta. Ibu. Ayah, di mana bayinya? Di mana anakku? Ayah, Sudah mati. Bayi lahir mati. Sial sekali. Tidak bisa tinggal di keluarga Jiang kita. Sudah kubuang. Tidak mungkin. Ayah, dia cucu kandung ayah sendiri. Ayah, bagaimana bisa ayah melakukan ini? Aku bukan ibumu. Kamu adalah ibu Meng. Ayah, aku menemukan ibuku. Jangan sampai kehilangan ibuku lagi kali ini. Dia punya badan bagus. Kulitnya putih dan cantik. Wow, dia wanita sempurna. Bagus sekali, Meng. Kamu pandai sekali menemukan ibumu. Ayah tidak sia-sia menyayangimu. Kamu mesum. Ayah jahat, kamu tidak percaya padaku lagi. Hei, cantik. Sebenarnya, kamu tidak tahu. Aku juga orang yang malang. Setelah ibunya melahirkannya, meninggalkan kami ayah dan anak saling bergantung. Aduh. Meskipun begitu, ayah tidak bisa membiarkannya memindahkan besi. Benda seberat itu. Berapa umurnya? Dengar itu, sekarang aku punya ibuku untuk mendukungku. Lihat apakah kamu masih tidak membelikanku sarapan. Kamu bahkan tidak membelikan sarapan untuk anakmu. Bukan aku. Baiklah. Drama reuni maka apa ini? Kakakku sayang. Aku bilang, kenapa orang tua yang tak sadarkan diri itu menghilang? Itu karena untuk bersatu kembali dengan kekasihmu dan bajinganmu.
Zhang Peng, jaga mulutmu. Apa kamu pikir semua orang seperti kamu? Hanya tahu cara menghisap darah kelompok? Karena kakek koma, aku datang ke sini untuk memeriksa lokasi konstruksi untuknya. Aku meludahimu, Jiang Shuyu, 7 tahun. Tidak bisakah kamu mencari alasan yang lebih baik? Kamu bilang itu untuk memeriksa lokasi konstruksi, tapi kamu melahirkan bajingan seperti itu. Ini benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Meng Meng. Sepertinya dia memarahimu. Paman jahat. Ya, dasar bajingan. Beraninya kamu memanggilku paman? Jiang Peng, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja. Aku ingin membawamu kembali untuk menikahi Tuan Wang. Untuk membawa keberuntungan bagi kakek. Om jahat, jangan rampok mama. Meng Meng marah. Mangement. Meng Meng sangat marah. Dan konsekuensinya akan serius. Meng Meng sangat marah. Konsekuensinya akan serius. Hanya kamu, bajingan. Berani-beraninya kamu memukulku? Seseorang dalam masalah. Berani-beraninya kamu tertawa saat dalam bahaya. Kamu hanya tahu bersembunyi di balik anak-anak. Bagaimana bisa kamu jadi ayah? Ah! Camus. Aha. Aduh. Meng Meng, kamu baik-baik saja? Mama, aku baik-baik saja. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Kamu masih mau punya masa depan? Kamu harus mati hari ini. Jiang Peng, jangan main-main. Jangan main-main. Saudara-saudara, ayo. Kamu masih berdiri di sini. Père Gibantu. Meng Meng, bagaimana ayahmu biasanya mengajarimu? Aku tahu melakukan urusanku sendiri. Hei, Ayah jahat, kamu hanya tahu bermalas-malasan. Kamu pria jahat besar. Kamu pikir aku takut padamu karena banyak orang? Aku bisa mengalahkan 10 orang. Mama, jangan khawatir. Tuhan, tolong aku. aduh. Aku lapar lagi. Ini semua salah ayah. Dia tidak membelikanku makanan. Berani mempermainkanku, bocah. Ayah, selamatkan aku. Sentuh istri dan anak-anakku. Sudah tanya aku? Bagus. Saudara-saudara, pukul dia. Tunggu. Bro. Bisakah kamu tidak memukul wajahku? Aku hanya ingin menampar wajahmu. Maaf. Dimana dia? Aku bahkan belum mulai. Kenapa mereka lari? Oh, mungkin karena aku terlalu hebat. Ahahaha, kamu pikir begitu, cantik? Perilaku buruk. Kakak, Maaf. Mama, ayah sebenarnya sangat hebat, tapi orang lain tidak tahu. ayo pergi, Meng Meng. Ayah akan menceritamu makan. Ajak mama juga. Kamu tahu itu. Gaji ayah sebulan hanya segini. Membawa satu orang lagi butuh biaya lebih. Meng Meng, aku ada urusan. Aku harus pergi. Lain kali aku traktir kamu sendiri. Ayah, tolong coba pertahankan dia. Atau mama akan pergi. Ayolah, kamu masih mau membohongiku? Katakan padaku. Ini jumlah mama yang sudah kamu akui? Kali ini berbeda. Berbeda. Lupakan saja. Mama, aku bisa menyelamatkan kakek. Meng Meng, kamu masih kecil. Nona Jiang, Anda salah. Meskipun Meng Meng masih kecil, tapi selama ini ada. Bahkan jika kamu di neraka, Meng Meng bisa membawamu kembali. Benar, Meng Meng? Ayah jahat. Kamu bahkan mau mengambil uang mama. Itu karena kamu terlalu banyak makan. Kamu benar-benar melupakan ayah kalau sudah punya mama. Uang bukan masalah. Tapi. Mama, kau meremehkanku. Api di hati membesar, dan suasana hati tidak stabil. Mama, apakah jantungmu berdebar beberapa bulan terakhir ini? Dan kamu mudah marah? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak hanya tahu, tapi aku bisa menyembuhkannya. Sekarang kamu seharusnya percaya padaku. Mangement. Kamu harus membantuku menyelamatkan kakek. Peng Peng. Shuyu sangat pengertian. Bagaimana mungkin dia memukulmu? Kamu pasti membuatnya marah. Kamu masih membelanya. Saat dia kembali, aku. Ayah.
Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Mama, kamu nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Mama, kamu jalan yang dulu itu. Ya, ayah, itu dia. Aku memintanya kembali dan menikahi Tuan Wang untuk membawa keberuntungan bagi kakek. Alih-alih mendengarkan, tapi dia malah memukulku. Kamu bohong. Kamu yang mengganggu ibu duluan. Dan aku memukulmu karena marah. Diam, Jiang Suying. Aku memintamu bertunangan dengan Tuan Wang untuk menghibur kakek. Kamu membawa mereka kembali untuk membuatku jijik, kan? Aku tidak punya waktu sebanyak itu. Aku membawa mereka kembali untuk mengobati penyakit kakek. Dan putriku bukan jalang. Camille. Oh, Shuyu. Aku juga seorang ibu. Aku mengerti perasaanmu. Tapi, Kita tidak bisa main-main dengan kesehatan orang tua itu. Kamu tidak perlu mengerti. Siapa yang main-main dengan kesehatan kakek dan membawa keberuntungan? Kamu hanya ingin menikahkan aku agar putramu bisa mewarisi perusahaan. Tidak, aku tidak melakukannya. Diam, Jiang Suying. Pernikahanmu untuk mengusir nasib buruk itu tidak bisa diandalkan. Lebih baik memanggil kembali seorang anak. Dia pasti bisa menyembuhkannya. Jangan samakan tahayul feodal itu dengan Meng Mengku. Meng Meng itu seorang pendeta Tao dan seorang tabib. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Ya, aku pasti bisa menyembuhkan kakek buyut. Diam. Kalian berdua pembohong. Keluar dari keluarga Jiang. Hei, orang tua, siapa yang kau sebut pembohong? Benar, kalau bukan demi ibuku, aku tidak akan membantu kalian orang jahat. Kau keterlaluan. Ini orang yang kau undang untuk mengobati kakek. Shuyu, dengarkan aku. Soal mencari keberuntungan, ayo pulang dan diskusikan sebagai keluarga. Jangan membuat ayahmu marah. Siapa qui lui Argamu? Jean Gambert pura pura jadis au Rambec. Meng Meng, ayo kita temui kakek. Tunggu, Zhang Shui. Apa kau benar-benar akan membawa satpam bau ini dan bajingan kecil ini untuk menemui kakek? Jika terjadi sesuatu pada kakek, bisakah kau bertanggung jawab? Kakek paling menyayangimu. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada kakek? Apa yang harus kita lakukan? Kukup. Sepertinya kau peduli pada kakek. Mangijiko. Kau. Pagi. Bisakah Meng Meng menyelamatkan kakekku? Meng Meng di sini, tidak akan ada kecelakaan. Bu, kakek memiliki roh jahat di liontin giok di dadanya, dan jiwanya tercerai-berai. Itulah sebabnya dia koma. Liontin giok itu. Bagaimana bajingan ini tahu? Mungkinkah? Nak, jangan bicara omong kosong. Liontin giok itu. Aku memohonnya demi keselamatan kakek. Apakah aku bicara omong kosong? Kau akan tahu sebentar lagi, Bu. Tolong lepas liontin gioknya dulu. Jiang Shuyu, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja aku menyelamatkan kakek. Apa kau benar-benar mau percaya omongan bajingan kecil ini? Aku tidak percaya dia. Apa aku harus percaya padamu? Kau. Shuyu, aku tahu kau punya masalah denganku. Kau bisa menjebakku. Kakek paling menyayangimu. Kau tidak bisa begitu saja meninggalkan kakek sendirian. Jiang Suyu, bahkan bibimu Liu begitu rendah hati. Apa kau masih keras kepala? Jika kau memanggilku ibu lagi, aku akan menembakmu mati. Cukup, kataku. Aku akan bertanggung jawab. Baiklah, jika kakek tidak selamat. Serracan, Warizan et Tupadaku. Kakek. Kakek, kakek, kakek. Ada apa? Ada apa? Ini semua karena kau, Koperkaya Katakata Bajangani. dan membunuh kakek. Dangaria. Kau tidak pantas menjadi pewaris. Kualifikasi apa yang kamu punya untuk memimpin grup ini? Paman jahat, aku sedang menyelamatkan kakek buyut. Oh, orang tua itu bergantung pada liontin giok dan masih bernapas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh. Dasar nenek sihir. Bahkan jika kamu mati, kakek buyut tidak akan mati. Bu, aku baru saja bilang kalau jiwa kakek buyut sudah tercerai-berai. Aku harus membantunya menemukan jiwanya kembali. Bagaimana cara menemukannya? Meng Meng, katakan yang sebenarnya. Apa kamu terlalu banyak bermain? Jika kamu mengacaukannya, aku akan pergi sekarang. Jangan khawatir,
kamu masih anak-anak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Ayah, tunggu saja dan lihat. Tentu saja, aku akan pergi ke alam baka untuk mencarinya. Hati dewa itu abadi, keluar dari tubuh. Leluhurku melindungiku untuk menyeberangi 9 jurang. Oh, Alam baka yang baru dibangun ini sangat nyaman. Hahaha. dasar Raja Yamatua, siapa yang memberimu keberanian? Berani mengambil jiwa kakek buyutku. Siapa yang berani bertindak sembarangan di alam baka? Kamu pikir kamu siapa berani menghentikanku? Ani. Mazluk anjing buta macam Aberdeen. Siapa yang mengundang putri kecil ini ke sini? Apa katamu? Yang abadi. Tolong tenang. Ini hanya kesalahpahaman. Apakah aku telah berbuat salah padamu? Tidak. Karena tidak ada. Kalau begitu cepat, kembalikan jiwa kakek buyutku. Atau aku akan merobohkan istana nerakamu. Yan Jun, umur Jiang Hai jelas sudah berakhir. Dan gadis kecil itu bukan apa-apa. Mengapa? Ketidak tahu apa-apa. Gadis kecil itu adalah keturunan langsung Taoisme, dan dia mendapat dukungan dari Dewa dan Buddha. Jika aku menyakiti yang muda, dan sekarang yang tua, bagaimana aku bisa memprovokasi mereka? Aku juga bingung. Aku benar-benar percaya kata-kata seorang anak. Jiang Shuyu, apa kau masih ingin mereka mempermainkanku? Serahkan kelompok itu padaku cepat. Ibu, aku sudah meminta Raja Neraka mengembalikan jiwa kakek buyut. Dia akan bangun sebentar lagi. Mengmeng. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah, aku hanya lelah. Yang Wang, kau masih berpura-pura jadi hantu. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Jiang kami mudah ditipu? Sebaiknya kau berdoa agar orang tua itu baik-baik saja. Atoko akan silaka. Kalian semua tidak akan bisa lolos. Sebaiknya kau berdoa agar Mengmeng baik-baik saja, atau aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Ayah, jangan marah. Mengmeng benar-benar baik-baik saja. Hanya saja akhir-akhir ini, tidak bisa menggunakan cara pintu misterius. Kau sangat sombong. Nona Jiang, ini cedera terkait pekerjaan. Aku butuh lebih banyak uang. Kau membunuh kakekku. Kau masih minta uang? Perkayaka aku akan mengambil nyawamu? Siapa bilang aku sudah mati? Kakek. Ayah, kamu tidak mati. Aku tidak mati. Apa kamu tidak senang? Tidak. Ibu, aku baru saja bilang aku bisa menyelamatkan kakek buyut. Terima kasih, Mengmeng. Siapa yang kamu panggil? Kakek buyut, kamu adalah kakek dari pihak ibu. Aku tidak salah. Mirip. Dia persis seperti Shuyu waktu muda. Hahaha. Kemari ke kakek buyut. Ayah, Anda hanya perlu istirahat. Diam. Jangan ganggu percakapan kami. Kakek, lihat, Anda. Kalian semua keluar dari sini. Aku tidak menyangka bajingan kecil itu benar-benar menyelamatkan kakekmu. Mungkinkah itu? Ayah, anak kecil itu, bagaimana dia bisa punya kemampuan seperti itu? Pastillontin Gyokyongibus et Yadabatkan. Yang berhasil. Dia kebetulan ada di sana. Ya. Bagaimanapun, orang tua itu bangun adalah hal yang baik. Aku harus bergegas, mengatur ulang tahun kakek yang ke-70. Silakan. Mengapa Mengmeng begitu dekat dengan orang tua ini? Jika anakku masih hidup, dia seharusnya seumuran Mengmeng. Nona Jiang, mohon yakinlah,
Kami punya etika profesional. Selama Anda memberi kami uang yang Anda berikan kepada Meng Meng untuk menyelamatkan orang tua itu, kami akan segera pergi dan tidak akan mengganggu Anda. Anda kekurangan uang. Hei, Nona Jiang, Anda tidak tahu. Seperti kata pepatah, seorang pemuda menghabiskan uang ayahnya. Meng Meng tidak lebih buruk dari seorang remaja. Anda tahu saya hanya seorang satpam miskin. Saya hanya menghasilkan sedikit uang sebulan. Saya menghabiskan semua uang saya untuknya. Ayo menikah. Aha. Buyer Kuperitahu, aku seorang penampil, bukan pelacur. Jangan coba-coba mendekatiku. Siapa peduli padamu? Aku hanya salah bicara. Maksudku, kamu nikahi aku. Dan aku akan membayarmu. Kakekku baru saja bangun. Aku perlu memastikan keselamatannya. Tidak, 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 tidak. Aku masih harus membawa Meng Meng mencari ibunya. Benar, berikan kami apa yang baru saja kamu katakan. 100.000 sebulan. Berapa? 100.000. Gadis ini, Meng Meng, hanya untuk makan dan minum saja, sudah menghabiskan ribuan yuan. Jika keluarga Jiang mengurus semuanya, aku akan untung bersih. Jika kamu ingin melakukan ini, Meng Meng itu 50.000. Jika kurang dari setahun, akan dihitung setahun. mulai sekarang, Nona Jiang, Meng Meng akan menjadi putrimu sendiri. Kamu bisa melakukan apa saja padanya. Ngomong-ngomong, Tuan, Anda ingin gaya paman dewasa, atau pria muda yang polos? Aku adalah suamimu. Ambil ini, Béli du Lu Pakayan Yang Panta. besok temani aku menghadiri jamuan kakek. Tuan Wang Juga Akan Adadisana. Jangan sampai dia tahu. Jangan khawatir. Aku pergi dulu, Meng Meng. Kenapa aku selalu merasa punggung ini begitu familiar? Ayah. Ibu minta ayah beli rumah baru. Kenapa ayah malah menyewa? Apa yang kau tahu? Ini uang ayah dari hasil menjual diri. Ayah harus hemat. Dasar anak nakal. Kenapa kau tidak tahu cara mengurus rumah tangga? Hei, kenapa aku punya ayah seperti ini? Ayah, aku lapar lagi. Meng Meng, masuklah makan dulu. Ayah akan menyusul setelah selesai menelepon. Ok? Oke, cepat ya. Oke, silakan. Kak, aku mau 2 paha ayam. Anak siapa ini? Lucu sekali. Ya, dia seperti boneka porselen. Ini anak kurang ajar. Jangan khawatir, Tuan Wang. Biar à Cubéry, diable à Jaran. Anak Curan Ajar. Berani Beranignac au Macan Macanon qui lui argajang. Paman jahat, kembalikan paha ayamku. Siapa yang kau panggil paman? Ada kabar? Kak Feng, saya sudah mencari tahu. Orang itu ada di Jinghai. Dia pasti dari keluarga terpandang. Saya sudah berusaha sebaik mungkin membantumu menyelidiki. Baguslah ada arah. Terima kasih. Kak Feng, apa yang kau bicarakan kalau bukan karenamu? Ok. Aku ada urusan. Aku tutup teleponnya. Beritahu Meng Meng tentang ini. Dia akan sangat senang. Makanlah. Meng Meng tidak akan makan paha ayam kotor. Kau tidak bisa memutuskan itu. Kau saja yang makan. Ah. Berani Beranignac au Mangigitu. Paman jahat, aku akan cari ayahku, dan biarkan dia memberimu pelajaran. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ayah, Meng Meng, jangan takut. Biarkan dia pergi. Satpam kecil, kau mengancamku? Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Jika kau lepaskan dia, aku bisa selamatkan keluargamu, keluarga Jiang. Hahaha. Kau satpam kecil. Berani Mangancam qui lui argajang Kami. Konyol sekali. paman jahat, ayahku jago berkelahi. Aku sarankan kau menyerah saja, atau dia akan menghajarmu sampai babak belur. Jago berkelahi? Seberapa jago dia? Bisa kalahkan 10 orang? Atau 100? Hari ini, bahkan jika kau kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, kau akan mati. Saudara-saudara, ayo. Hei, jangan dengarkan Meng Meng.
kau akan menyesalinya. Jeongong Mondka. Aku baru saja menyuruhmu lepaskan Meng Meng. Apa kau tidak dengar? Ah, Pengpeng, pengpeng. Aku bertanya padamu, apa kau mendengarku? ah. Aku mendengarmu. Kekiku. Jengkeya, kau menindas Meng Meng, akan kupatahkan kakimu. Lihat apakah kau berani melakukannya lagi. Meng Meng. Meng Meng. Meng Meng. Meng Meng. Meng Meng. Tadi dia ada di sini. Ayah, aku di sini. Aku di depan. Aku berjuang keras untukmu. Sementara kau bersenang-senang di belakang. Kau melawan surga. Ayah, aku hanya ingin menghemat sedikit masalah untukmu. Aku ingin cepat pulih. Jangan marah. Saat kekuatanmu pulih. Pasti, selama ada cukup makanan. Siapa yang berani melawan Meng Meng di dunia ini? Baiklah, kau bisa urus sisanya sendiri. Baiklah, kau bisa istirahat. Apa yang kulakukan? Jangan mendekat, jangan mendekat. Hahaha. Paman jahat. Meng Meng akan memberimu kaki ayam. Xuan Wang, tolong aku. Gadis kecil, biarkan dia pergi. Kamu adalah orang yang disebutkan paman jahat itu. Orang yang ingin menindas ibu. Dasar binatang kecil, ku beritahu kau. Tuan Wang bisa menikahi Jiang Shuyu, itu adalah berkahnya. Itu tidak ada urusan denganmu, Xuan Wang. Itu dia, karena dia tahu beberapa mantra. Dia berulang kali merusak perbuatan baikmu. Seorang gadis kecil yang bahkan rambutnya belum tumbuh semua. Kau bahkan tidak bisa menangani seorang gadis kecil. Keluar. Singkirkan dia. Tuan Men Weiwei akan menjalankan ritual besok. Tuhan, dengarkan perintahku. 6 dewa tanpa tuan. Dewa Ryu, dengarkan perintahku. Kau salah paham. Sedang apa kau? Pergi. Sedang apa kau? Mau memberontak? Ah, aku salah. Kenapa berisik sekali? Mama. Enggak tahu. Aku baru saja membawa Meng Meng masuk. Aku melihat penguil memukuli anjing. Memukuli anjing. Benar, benar. Atasi ini. Hey, bos, bas. Siapa kau? Apa-apaan ini? Ada apa? Ini semua gara-gara cucu baikmu, agar tidak menikahi Tuan Wang. Dia membiarkan bajingan ini dan kekasihnya, membuat masalah di pesta ulang tahunmu. Aku? Ku Wang Teng? Dasar orang tua. Kalau kau bicara omong kosong lagi, akan kupukul kau sampai mati. Kau memukuli Peng Peng seperti ini, masih saja bicara omong kosong. Dia pantas diganggu. Meng Meng, kau baik-baik saja? Mama, aku baik-baik saja. Ayahku ada di sini. Kau, pria dewasa, mengganggu anak kecil. Beraninaku? Jika sesuatu terjadi pada Meng Meng, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu sebentar. Bagaimana denganku? Tidak ada yang peduli padaku? Aku dipukuli oleh bajingan ini. Dipukuli seperti ini begitu saja. Akan kulihat bagaimana kau membela bajingan ini, dan pezina ini. Dasar kepala babi. Tuan, pertama-tama. Shuyu dan aku menikah secara sah. Jadi aku bukan pezina. Dan Meng Meng bukan anak haram. Kedua, orang yang baru saja memukulmu adalah pengawalmu. Dan itu tidak ada hubungannya denganku dan ayahku. Semua orang melihatnya. Itu benar. Baiklah. Baiklah. Aku akan mengingat dendam ini terhadap Jiang Shuyu. Lihat saja nanti. Tidak, Meng Meng. Kenapa kamu bawa ayah ke sini? Tidur. Sudah berapa lama kamu tidak tidur sama ibu? Tidak. Meng Meng, begini. Ini,
Ayah pikir kasur ini terlalu kecil, jadi ayah memutuskan tidur di kamar tamu. Hahaha. Kamu masih mau pergi? Mantra Kuilei. Berhenti. Meng Meng, kamu gila? Berani-beraninya kamu? Kamu berani melakukan ini pada ayahmu. Aku. Meng Meng. Kamu berani mengkhianati ibu. Kembali. Meng Meng, ibu ambil minum air dulu ya. Ibu tidak bisa kabur. Mongmong. Keluarga harus bersama. Matikan lampu dan tidur. Apakah ini guruku yang kamu sebutkan? Mungkinkah dia penipu? Tuan Wang, hati-hati. Guruku adalah seorang master. Tidak masalah jika dunia tidak memahami kita. Tuan Wang, biar kutunjukkan keahlianku. Engin Bersup. Semua roh jahat berkumpul. Naik. Bagus, tapi guru. Ada anak di samping orang itu, sepertinya tahu beberapa mantra. Aku tidak mengenalmu. Hanya anak kecil. Dia hanya belajar pengetahuan dangkal. Tidak perlu ditakuti. Bagus, Jiang Shuyu. Aku akan membuatmu patuh naik keranjangku. Guru, ini adalah tanggal lahir orang itu. Jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. 5 organ dalam ini sesuai dengan 5 elemen. Dewa jahat telah keluar. Pergi. Guru, apa yang terjadi? Sudah selesai. Pria itu telah dirasuki oleh dewa jahat. Hidup dan mati ada di pikiranmu. Guru, apakah akan ada kesalahan kali ini? Dewa jahat itu tak terlihat dan tak berwujud. Kekuali Seorantali Seni Misterius. Menggunakan giok berkualitas tinggi sebagai umpan untuk mengeluarkannya. Jika kau khawatir, kau bisa membeli semua giok kelas atas di Jinghai. Dengan cara ini, bahkan jika anak kecil itu tahu beberapa keahlian misterius, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, bangun. Jangan bikin masalah di pagi hari, biarkan aku tidur lebih lama. Ibu sudah bangun. Ibu. Meng Meng, Ada apa dengan ibumu? Ibu kerasukan roh jahat. Dia sekarat. APA, roh jahat? Bisa diselamatkan? Bisa diselamatkan. Tolong bantu aku mencari giok yang bagus. Baiklah, aku urus ini. Hello, Tuan Gu, saya Jianghai. Sekarang, kirimi aku giok terbaik yang kamu punya. Bawa ke sini. Oke. APA? Stoknya kosong? Ada apa dengan kakek? Giok terbaik di pasaran. Sudah disapu bersih. Sepertinya, pihak lain tahu kita butuh giok. Apa yang harus kita lakukan? Edekara. Lelang giok kuno. Hari ini lelang tahunan. Selamat, Tuan Wang. Kamu akan segera mendapatkan adikku. Tentu saja, di Jinghai, tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Hei, Meng Meng, ITU, kenapa kamu tidak tinggal di sini dan melihatnya? Aku akan kembali dan meminta uang pada kakek. Ayah, bukan itu maksudku. Ibu sakit parah. Ayah masih saja pelit. Pantas saja ibu dulu meninggalkanmu. Dia bukan ibumu. Baiklah, biar ku beritahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin membantumu sekali lagi. Tapi biar ku perjelas, uangku tidak banyak lagi. Ditambah uangku dari menjual diri, hanya lebih dari 6 juta yuan. Aku yang urus uangnya. Tidak, Bajingan kecil, kita bertemu lagi. Kamu yang menyakiti ibuku. Jangan bicara omong kosong. Kau masih mau menyangkalnya. Kau punya aura jahat. Lelang akan segera dimulai. Mohon segera menempati tempat duduk Anda.
Aku akan kembali dan mengurusnya setelah menyelamatkan ibuku. Kau masih mau memukulku? Ayo sini. Oh iya, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Semua giok kelas atas di kota Jinhai, semuanya kubeli. Kau. Terlebih lagi, semua batu giok di lelang ini. Akan kubeli semuanya. Wang Teng. Kau mencari mati. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tapi jika kau tidak punya giok, Jiang Shuyu akan mati. Meng Meng, tunggu. Ayah akan mencarinya sekarang. Apa? Kau mau mencari uang? Kau tidak akan pelit soal uang. Kau mau kabur lagi? Hah? Bagaimana bisa kau menatap ayahmu seperti itu, meskipun ayahmu agak pelit? Tapi dia juga menjaga muka. Bajingan ini benar-benar meremehkanku. Aku yang akan mengurus uangnya. Nanti kau teriak saja pada orang jahat itu. Kau. Apa kau akan menjualku lagi? Oh, mana mungkin? Aku tidak akan menjualmu. Bahkan jika aku menjual diriku sendiri. Jangan khawatir. Aku tidak akan memakai sepeser pun uangmu. Baiklah. Biarkan aku mempercayaimu lagi. Ayah. Ku bilang aku tidak butuh uangmu sekarang. Aku tidak bilang tidak akan memakai uangmu di masa depan. Heh. Ayah, Liontin Giok Maitreya itu bisa menyelamatkan ibu. Apapun yang terjadi, ayah harus membelinya. Baiklah, selama kamu punya tujuan. Bajingan kecil ini, beraninya dia pamer dengan uang receh? Lihat saja nanti bagaimana aku akan menipunya. Lelang resmi dimulai. Semuanya, silakan lihat. Barang pertama dalam lelang ini, gelang giok multi dongjin. Harga pembukaan 6 juta. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100.000. Tuan Wang. Bukankah Anda bilang akan membeli semua giok hari ini? Terus kenapa? Masa sih kamu, Satpam Bao, mau bersaing denganku? Hahaha, aku tidak mau. Naiman, kamu sudah keterlaluan hari ini. Aku hanya ingin menipumu sekali. 8 juta. 8 juta untuk menipuku? Kamu mungkin tidak tahu. Kekuatan Tuan Muda Yinghai. Aku akan tunjukkan padamu hari ini. 20 juta. 30 juta. 40 juta. 40 juta, sekali. Menambah sedikit sekali. 40 juta, 2 kali. Jangan khawatir, yang terbaik belum datang. 40 juta, 3 kali. Terjual. Selamat, Tuan Wang, atas pembelian gelangnya. Ini adalah giok yang bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kirim saja dia ke ranjangku. Aku akan mengirim ibumu ke ranjangmu. Mau? Beraninya kamu memukulku? Apa kamu tidak ingin menyelamatkan Jiang Shuyu? Aku akan menyelamatkan istriku sendiri. Aku tidak perlu kamu bicara omong kosong di sini. Baiklah. Biar kulihat bagaimana kamu menyelamatkannya. Aku tidak hanya akan menghancurkan giok ini, tapi setiap giok yang akan kubeli nanti akan kuhancurkan. Semuanya, mohon perhatiannya. Barang kedua dalam lelang ini adalah pot giok bunga dan burung beisong. Harga awalnya 20 juta rupiah. 20 juta. Oh, Tuan Muda Wang. Bukankah Anda Tuan Muda nomor 1 di ibu kota? Kenapa harga awal jadi harga kedengan? Saya tawar 30 juta. 60 juta. 70 juta. 80 juta. Ayo, lanjutkan. Tuan Wang menawar 80 juta rupiah. Ada yang mau menawar lagi? APA lagi. Botol pecah itu bahkan tidak bernilai 50 juta. Baiklah kalau begitu, biarkan saja itu untuk si bodoh kaya ini. Pot giok ini bernilai lebih dari 40 juta. Tuan Muda Wang benar-benar tertipu. Bukan urusanmu. Aku punya banyak uang. Jangan jatuhkan palu itu. Selamat kepada Tuan Muda Wang karena telah membeli pot giok ini seharga 80 juta rupiah. Ini adalah giok yang bisa menyelamatkan Jiang Shuyu. Tuan Muda Wang sangat murah hati. Oh, pot giok yang bernilai hampir 100 juta rupiah. Anda baru saja memecahkannya. Hanya 100 juta. Aku punya banyak uang. Lanjutkan. Selanjutnya. 150 juta. Selanjutnya. 300 juta. Liontin Giok Maitreya dinasti Tang ini memiliki silsilah yang jelas. Pernah dipakai oleh permaisuri Wu Zetian. Harga awal adalah 500 juta. Satpam Bao,
Terus saja berteriak. Dia bodoh tapi kaya. Ayah, liontin giok Maitreya ini bisa menyelamatkan ibu. Apapun yang terjadi, ayah harus membelinya. Baiklah, 500 juta. Tuan Wang Teledidipu, sededaknya ratusan juta. Mungkinkah dia umpan yang diundang rumah lelang? Kau suka mempermainkanku, kan? Aku akan membiarkanmu melakukannya. Jiang Peng, menurutmu dia bisa mengeluarkan 500 juta? Tuan Wang, keluarga Jiang kami tidak berani, bahkan jika kakekmu bingung, mendukungnya sepenuhnya. Aku khawatir itu tidak akan mungkin. Dia tidak bisa mengeluarkan dana sebesar itu. Tidak cukup. Aku akan menambah api. 600 juta. 700 juta. Tidak lagi. Kau tidak menaikkan harga lagi? Bukan kau. Bukankah kau tuan muda nomor 1 di ibu kota? Bukankah kau akan membeli semua giok hari ini? Kenapa kau tidak minawar? Kau pikir kau, Satpam Bao, Zenggaya menaikkan harga. apa kau tidak tahu aku tuan muda kaya? Kau sudah menipuku berkali-kali. Aku akan menipumu sekali. Kau akan masuk penjara lama. Karena itu masalahnya, Meng Meng. Bayar. Baik, ayah, aku akan segera kembali. Usia bukanlah halangan. Jiwaku meninggalkan ragaku. Sang guru melindungiku hingga ke langit. Dewa kekayaan, aku sedang terdesak. Nona, ada perlu apa? Mau melawan Raja Neraka? Atau mencuri tunggangan? Bukan itu semua. Kalau aku mau melakukan itu, aku harus menemui saudara monyetku dan yang lain. Kenapa aku harus mencarimu? Orang tua, aku mau pinjam uang dari ayah duluan. Nona, kau benar-benar mau menipu ayahmu. Apa maksudmu? Tenang, tenang saja. Nona sayang, bukannya aku tidak membantumu. Ini hanya operasi ilegal. Pelanggarannya apa? Biar ku tanya, uang ayahku bukankah uangku? Ya. Begitulah, aku pakai uang ayah untuk mengurus bisnisnya. Siapa yang berani berkomentar? Tidak. Hanya. Baiklah, kau tidak mau membantuku, kan? Kulihat pohon uangmu tumbuh subur. Hari ini aku akan merampok si kaya untuk membantu si miskin. Aku akan membantumu. Soal Meng Meng, aku disambar petir. Aku juga ingin membantu. Nah, begitu dong. Aku pernah melihat orang menipu orang tua mereka, tapi belum pernah melihat ayah seperti ini. Bapak ini menawar 700 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? Tuan Wang, Anda benar-benar tidak mau liontin giok Maitreya ini? Jika saya benar-benar membelinya, Anda benar-benar akan kehilangan segalanya. Jika Anda benar-benar bisa membayar 700 juta, bagaimana jika saya menyerah? Tapi jika Anda tidak bisa, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Bahkan jika Meng Meng tidak bisa membayar, kamu pikir aku nggak sanggup bayar 700 juta? Bayar uangnya. Kenapa buru-buru? Palu belum jatuh. 700 juta, sekali. 700 juta, 2 kali. 700 juta, 3 kali. Terjual. Selamat, Tuan. 700 juta, untuk barang terbaik di lelang ini. Masa aku harus pakai uang hasil jerih payahku? Bagaimana, Meng Meng? Beri aku ponselmu. Yang penting sekarang ingat pinjam uangnya. Saya khawatir sudah terlambat. Tuan Wang, dia hanyalah seorang Satpam Bao. Ban mana yang akan meminjamkan uang padanya? Ayahku punya banyak uang. Perlu pinjaman? Gadis ini. Ayah, kamu tidak gila, kan? Sekalipun kau berpura-pura gila sekarang, itu tidak berguna. Jika kau tidak bisa membayar 700 juta, ayah dan putrimu akan mati. Siapa bilang aku tidak mampu? Aku ingin bergaul denganmu sebagai orang biasa, tapi yang kudapat hanyalah pengabaian. Baiklah, aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku seorang miliarder dengan kekayaan 10 miliar. Aku akan tunjukkan kartuku. Kau bukan miliarder, bayar uangnya dulu. Bung, jika kau benar-benar bisa mengeluarkan 700 juta, aku akan mengunyah semua benda ini di tanah. Percaya tidak? Paman jahat,
kau punya nafsu makan yang bagus. Baiklah, kau bilang, aku akan memasukkannya sepotong demi sepotong ke mulutmu. Ayo, 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 cepat bayar. Pembayaran berhasil. Hah, bagaimana mungkin? Hanya 700 juta. Lihat dirimu, kau terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Kalau ayah tahu bahwa ini semua adalah apa yang akan dia hasilkan di masa depan. Oh tidak, aku tidak boleh memberitahunya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Wang? Jangan khawatir. Pergi. Kari tuanku. Mau kemana? Tuan. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja, kita akan memberi makan paman jahat itu. Tuan Wang, selamatkan aku. Mau membantunya makan? Lupakan saya. Ini karena kau sudah membuli ibuku. Meng Meng, apakah ini sudah benar? Ya, aku memasang formasi pengusiran roh jahat pada liontin giok ini. Setiap saat, untuk memurnikan mantra jahat di tubuh ibu. Tidak akan lama, ibu akan bangun. Oh, bisakah kau beritahu aku sekarang, kemana saldo di ponselku pergi, dan uangku dari menjual diri sudah hilang? Ayah, mana aku tahu? Bukankah kau selalu memegang ponselnya? Emosiku sedang buruk sekali. Berani-beraninya kau datang lagi? Dewa petir dan guntur, serangan sihir dewa kecepatan. Meng. Ini tidak bisa terus begini selamanya. Bisakah kau menemukan dalangnya? Langit dan bumi tak terbatas. Melacak musuh. Aku menemukannya. Guru Yanggan. Pihak lain tidak hanya menghancurkan roh jahatku, tapi juga menemukanku. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, Guru Wang. Mari kita pergi dulu. Kau menyakiti ibuku dan masih ingin pergi? Beraninya kau kabur setelah melukai ibuku. Gadis kecil, kau sangat berani. Beraninya kau datang sendiri menemuiku? Dengan penampilanmu, aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Hahaha, kau terlalu percaya diri. Hari ini, biar tu lihat concrètement puanku. Kejahatan merasuki tubuh, kebal terhadap segalanya. Peng. Mama, aku baik-baik saja. Aku merasa sekarang penuh kekuatan. Sial, sekuat itu rupanya? Kekuatan dia saat ini bisa membelah gunung dan batu. Aku lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku. Ayah, apa yang kau takutkan? Itu hanya teknik penakluk naga. Aku juga bisa melakukannya. Tidak perlu. Meng Meng, ayah. Jangan khawatir, yang ini tidak sakit. Aku pasti bisa mengalahkannya. HMPH, kau banyak bicara. Meng Meng, aku ini ayahmu. Kau tidak bisa, anggap saja. Emas dan zirah. Zirah emas. Cepat seperti mantra. Benda ini tidak berguna, sialan. Maaf, ayah. Aku mengambil jimat yang salah. Kau tidak boleh membuat kesalahan dalam masalah sebesar ini. Maaf, ayah. Meng Meng salah. Maafkan Meng Meng, ayah. Oh,
Aku hampir membuatku menjadi yatim piatu. Kau hanya mempermainkan ayahmu sendiri. Tidak lagi, tidak lagi. Segala kejahatan akan dikalahkan oleh semua hukum. Cepatlah, seperti mantra. Kau yakin kali ini tidak apa-apa? Ayah, lanjutkan saja. Apa benar-benar tidak, APA? Kau pasti bisa mengalahkannya. Kau yakin? Kau bahkan tidak percaya putrimu sendiri. Bagaimana ini mungkin? Giliran saya. Hah, dasar kakek bau. Kau yang menguras vitalitas orang lain. Pelayan kecil, berani bersaing dengan Meng Meng, seorang jenius okultisme, dan imam besar Tao. Menguras vitalitas orang lain? Aduh, Peng Peng. Aduh. Cotter la Lucenant. Aku masih punya kartu truf untuk digunakan. Hahaha, Tuan Agung. Aku lemah. Aku tidak bisa menerima ini. Dewa Jahat Agung. Pelayant Setiamu. Mon Turincan Wuju Darmamu. Kejam sekali, bahkan menusuk diri sendiri. Kenapa terdengar familiar? Meng Meng. Ada yang besar datang. Apakah berkah dan keberuntunganmu akan berhasil? Dewa Jahat akan datang. Tidak ada berkahmu yang akan berhasil. Kau letakkan itu, dan aku akan melakukan ini. Bisakah kau melakukannya? Aku bisa. Kau begitu bodoh dan tak kenal takut. Beraninya kau menghina leluhur jahat? Leluhur jahat omong kosong macam apa? Biarkan dia memamerkan taringnya padaku. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Sekarang kau tahu betapa mengerikannya kekuatan leluhur jahat. Meng Meng, ada masalah besar. Hei, kau mau kabur? Tuanku menggalakannya. Dasar babi. Siapa bilang aku mau kabur? Apa yang kau gonggongkan? Kenapa gadis kecil ini? Berani tidak hormat pada leluhur jahat. Leluhur jahat, tolong bertindak. Diam. Leluhur jahat, kan, Tuan? Kan? Dan kau berani berpura-pura di depanku. Kurasa kau tidak mau bekerja di dunia bawah. Hei, aku salah, nenek. Tuanku, apa yang terjadi? Diam, leluhur jahat pasti punya makna mendalam. Kau tidak bisa mempertanyakannya. Hai, kau orang tua. Apa kau mengakuinya? Aku menyerah. Kau bijaksana. Berlututlah untukku. Leluhur jahatmu telah menyerah. Apa kau mengakuinya? Kau. Dia menyerah. Lihat, dia berlutut. Aku belum cukup bersenang-senang. Siapa yang menyuruhmu mencampuri urusan orang lain? Baiklah. Kalian berdua enyah dari sini. Jika kau datang ke dunia untuk berbuat jahat lagi, aku akan memanggil kakak monyetku untuk menyelesaikan urusan denganmu. Hei, tidak. Tuanku, cepat bangun. Ibu. Aku merasa sangat tidak enak badan. Ada apa? Guang Yuan, jangan tanya apa yang terjadi. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan Peng Peng. Itu Meng Meng, kan? Ku dengar kau bisa menyelamatkan Peng Peng. Paman jahat telah menyakiti ibuku berkali-kali. Kau masih ingin aku menyelamatkannya? Tidak mungkin. Kau, astaga. Shuyu, Bibi Liu memohon padamu. Tolong selamatkan Peng Peng. Dia adalah saudara kandungmu sendiri. Aku tidak punya adik laki-laki. Jiang Suyu. Bibi Liu sudah berlutut untukmu. Apa maumu? Apa moku? Mereka berdua bersatu dengan penyiar un truc mens la keku. Kau tanya apa mauku? Kau, tikus tua.
Paman jahat menanggung akibatnya sendiri. Jika kau berani kurang ajar pada ibuku lagi, aku akan menghajarmu sampai babak belur dalam satu pukulan. Dasar bajingan. Gwan Gwan, Yanggan. Tidak. Oh, Tuan Zhang. Jiang Peng sekarang sedang terkena serangan balik energi jahat. Hanya Meng Meng yang bisa menyelamatkannya. Ayah. Apa yang kau teriakkan? Aku hanya tidak percaya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali dia. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Terserah padamu. Tapi jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Paman jahat telah sangat terinfeksi roh jahat. Dalam 3 hari, dia akan mati kehabisan darah dari semua lubang tubuhnya. Ya ampun. Aduh. Bukan hanya itu. Mereka telah menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang berkali-kali. Dan mengurangi berkah leluhur keluarga Jiang. Aku khawatir 3 bencana dan 9 malapetaka akan menyusul. Jika tidak ditangani dengan benar, keluarga Jiang akan binasa. Begitu seriusnya. Bu, jangan khawatir. Meng Meng di sini. Ibu dan kakek buyut akan baik-baik saja. Tapi aku tidak peduli dengan yang lain. HMPH, kau hanya bicara omong kosong. Percaya atau tidak, pokoknya, bukan aku yang akan mati. Apa kau masih ayahku? Aku akan mati. Kau tidak akan menyelamatkanku. Gwan Gwan. Mohon bantuan pada Shuyu. Minta dia selamatkan Peng Peng dulu. Suyu. Hei, ini urusan Meng Meng. Aku tidak bisa memutuskan. Bukan tidak mungkin aku membantumu. Tapi aku punya beberapa syarat. Kalau begitu, katakan padaku. Pertama, aku ingin kau meminta maaf pada ibuku. Meminta maaf padanya, itu tidak mungkin. Kalau begitu, lupakan saja. Ayo pergi. Ayah, ayo kita keluar untuk bersantai. Oke. Ayo pergi. Ayah. Aku salah menyalahkanmu, maafkan aku. Nah, begitu dong. Bukan tidak mungkin bagiku untuk membantumu. 10 juta yuan setiap kali. 10 juta? Kenapa tidak merampok saja? Apa secepat itu? Kalau tidak, lupakan saja. Aku terlalu lelah untuk melakukannya. Om jahat, jangan khawatir. Nanti Meng Meng bakar-bakar kertas untuk Om. Ayah, baiklah. Aku janji padamu. Tapi kamu tidak bisa menyelamatkan Peng Peng. Tidak ada yang tidak bisa kusembuhkan. Duduk. Da Wei Tianlong, Da Luo ayo. Ibu, darah. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Begitu saja. Begini caramu mengobati pasien? Kamu tidak peduli bagaimana aku mengobati. Asalkan sembuh. Bukankah tidak apa-apa? Ayah. Sepertinya aku sudah lebih baik. Aku masih bisa melompat. 100 juta, tolong. Bukankah 10 juta? 10 juta setiap kali. Aku baru saja melakukan 11 suntikan. Beli 10 gratis 1. Aku sudah memberimu diskon. Kamu sudah memikirkannya baik-baik. Jika kamu tidak membayar, jika kamu dihukum, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Berikan padanya. Baiklah. Ayah ibu, ayo kita belanja. Aku yang traktir. Bagus. Kamu tinggal di rumah saja akhir-akhir ini, dan jangan pergi kemanapun, dan jangan buat masalah untukku. Ibu, aku harus gimana sekarang? Ya ampun. Hello, Bu Jiang. Aku bisa bantu ibu bereskan Wei Feng. Mongmong. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Kencan. Ken. Ya, katanya di TV. Kalian menyebutnya cinta setelah menikah. Jika kalian tidak memupuk hubungan dengan baik, mudah untuk bercerai. Agar tidak menjadi anak dari keluarga orang tua tunggal, aku harus membayarnya sendiri untuk memupuk hubungan kalian. Di mana kamu menonton hal-hal seperti ini setiap hari? Tidak peduli uangnya sudah dihabiskan. Kalian harus mendengarkanku. Ayo. Hey, Tidak. Shuyu. Nikahi aku. Aku mau. Oak. Sempurna. Wow, indah sekali. Cium dia. Ayah,
kamu harus bertindak. Kami sedang kencan. Kenapa kamu ikut campur? Aku sutradaranya dan investornya. Tentu saja aku di sini. Seorang investor. Jika kita tidak makan, kamu akan jadi yatim piatu. Ya, Meng Meng. Aku sudah berakting dengannya lebih dari selusin kali. Semua sesuai permintaanmu. Ibu benar-benar lapar sekarang. Meng Meng, tolong biarkan kami makan, ya? Oh, kalian berdua pencinta makanan. Keluarga ini akan hancur tanpaku. Pencinta makanan kecil, kemarilah. Terima kasih. Bisa nggak? Kak. Kita salah dulu. Tolong maafkan aku. Acupentamati, acupentamati, acupentamati. Jiang Peng, ada perlu apa? Aku tahu. Dulu kamu punya kesan buruk tentang kami. Dulu, kami sudah banyak berbuat salah padamu. Hari ini, Peng Peng dan aku di sini untuk meminta maaf padamu. Musang datang ke kandang ayam. Dia tidak punya niat baik. Bukan, bukan. Meng Meng, Om benar-benar sadar kesalahannya kali ini. Baiklah, kamu sudah mengakui kesalahanmu. Ayo pergi. Shuyu. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Tentang anakmu. Nenek sihir, apa yang ingin kau lakukan pada ibu? Mongmong. Jangan khawatir, ibu baik-baik saja. Nah, setelah bermain seharian, pergi mandi dengan ayah dulu, kamu bau. Kita akan tidur bersama hari ini. Oke. Apa yang Ginjang kukatakan? Kalau kamu berani berbohong padaku tentang itu, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak. Sebenarnya, anakmu masih hidup. Apa? Kak, Jongon Emozi. Dengarkan aku. Ayah mengirim anak itu pergi demi menjaga reputasimu. Dia berbohong padamu bahwa itu lahir mati. Jadi anakku masih hidup. Bukan hanya itu. Saya juga sudah menghubungi orang yang mengadopsi anak itu. Dan dia akan mengirimkan anaknya kembali dalam beberapa hari. Ya. Tunggu. Apa kau mencoba menggunakan masalah ini untuk menipuku? Shuyu, jangan khawatir. Saat anak itu kembali, kau bisa melakukan tes paternitas. Jika dia bukan anak kandungmu, aku akan menerima hukuman api-apan. Benar. Kak. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami hanya ingin menyatukanmu kembali dengan putrimu. Meskipun Meng Meng manis dan berperilaku baik. Tapi dia tetap bukan putrimu. Kukup. Jika aku mendengar ini lagi, aku tidak akan mengampuni kalian. Ibu, menurutmu apa yang kita lakukan benar-benar berguna? Peng Peng, ibu juga seorang wanita. Dalam beberapa hari, saat anak itu dikirim kembali, dia akan percaya begitu saja. Tapi kenapa orang itu mau membantu kita? Peng Peng. Selama dia bisa membantu kita, tujuannya tidaklah penting. Ibu, ada apa denganmu? Aku hanya sedikit lelah. Apa kau dengar aku? Wei kecil, ibu lelah. Matikan lampu dan tidurlah. Anak nakal, kau mau memberontak? Kau memberontak kan? Halo, APA. Oke, aku mengerti. Aku segera ke sana. Ada apa? Ibu Meng Meng sudah ditemukan. Aku harus pergi ke Jiangcheng sekarang. Sudah waktunya pergi. Meng Meng masih sangat muda. Biarkan dia tinggal bersamaku beberapa hari ini. Kalau begitu aku mengandalkanmu. Meskipun Meng Meng berperilaku baik dan manis. Tapi dia bukan anak kandungmu. Kan? Hah? Ayah pergi ke Jiangcheng cari ibu? YK. Ayah nakal, ibu. Ibu kan di sini, ke Jiangcheng cari ibu, dia itu payah. Meng Meng, kenapa kamu begitu yakin? Aku ibumu. Karena aku bisa menghitung. Gimana kalau kamu salah? Meng Meng tidak mungkin salah. Pokoknya, kamu adalah ibuku. Baiklah, Meng Meng adalah anakku yang baik. Ibu Jiang, Tuan Jiang bilang ada urusan penting yang ingin ditemui ibu. Paman nakal, mau apa lagi? Aku datang untukmu. Baiklah,
Meng, mainlah sebentar dengan Bibi Li, ya? Ibu, kalau paman nakal mengganggumu, bilang saja padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Baiklah, sana. Kakak, aku sudah menjemput anaknya. Lihat, Ayo kita ke rumah sakit Jinhai untuk tes paternitas. aku akan lakukan apa katamu. Nenek, Dodo, jangan takut. Dia adalah ibumu. ibu. Mari kita tunggu hasil tesnya. Wei Wei. Masalah ini sangat penting. Terima kasih atas bantuanmu. Shuyun, jangan khawatir. Aku tahu pentingnya. Tunggu sebentar di sini. Aku akan segera memberimu hasilnya. Nenek, apakah mama tidak menyukaiku? Duo, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak menyukai putrinya sendiri? Hasilnya belum keluar. Jangan katakan itu pada anak itu. Mama, Bibi, jika mama tidak menyukai Duo, kalau begitu mama bisa mengirim Duo kembali. Duo sudah senang bisa melihat mama. Jika dia benar-benar putriku yang malang, aku memperlakukannya seperti ini. Mama tidak menyukaimu, Duo, tapi kita perlu menunggu hasil identifikasi sebelum kita bisa mengkonfirmasi hubungan kita. Kalau tidak, kita akan kecewa, benar? Duo mengerti. Kak, aku rasa Duo terlihat persis seperti Mama saat muda. Hanya kalian berdua. Hati-hati jalannya. Maaf. Lain kali hati-hati. Hello, Kak. Sudah selesai. Bagus, lanjutkan saja sesuai rencana. Mu Shen, rekaman pengawasanmu, tidak ada wajah depannya. Apa yang bisa kulihat? Hey Fong, kukira kau semalam suntuk dengannya. Dan punya kesan mendalam. Jadi kukira kau akan ingat. Aku dibius waktu itu. Bagaimana mungkin aku ingat? Salahku. Nanti malam kubelikan sebotol anggur putih. Itu Meng. Jangan khawatir, Kak Fong. Meng bukan anak biasa. Tidak apa-apa. Shuyu, cetak laporannya. Dia benar-benar putriku. Panggil ibu. Ayo, panggil ibu. Ibu, Duo. Anakku. Katakan pada ibu. Bagaimana kabarmu selama ini? Hai. Duo diadopsi oleh seorang petani. Keluarga itu lebih menyukai anak laki-laki daripada perempuan. Duo dipaksa bekerja sejak kecil. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia akan dipukuli. Apa? Jojo, maafkan ibu. Ini semua salahku. Masih sakit? Tidak. Ibu tidak akan pergi kali ini. Ya, Duo akan patuh. Jojo. Ibu, siapa dia? Ibu Jiang, Nona Meng bersikeras ingin bertemu ibu. Meng, dia itu kakak perempuannya Duo, anak kandung ibu. Kamu mengada-ada. Aku yang anak ibu. Antikan, hasil tes DNA sudah keluar. Kamu bukan. Jiang. Mereka berdua putriku. Kalau ada yang berani bergosip, tidak akan kubiarkan. Mongmong. Bisakah Duo jadi teman bermainmu nanti? Berani bersaing merebut ibu dariku. Aku, Meng. Jangan khawatir. Aku tidak akan bersaing denganmu merebut ibu. Aku akan menuruti kamu. Aku tidak mungkin salah. Tapi bagaimana kalau tes ayah, Meng? Aku tidak mau membuat ibu sedih. Maaf. Aku tidak akan bersaing denganmu merebut ibu. Kalau kamu tidak suka aku akan pergi. Aku tidak suka kamu. Tapi kalau kamu berani bersaing merebut ibu dariku, selama aku bisa tetap di sisi ibu, aku sudah sangat bahagia. 7 tahun lalu, kukira aku telah kehilangan putriku. Tapi aku tidak menyangka, Tuhan memberiku 2 putri sekaligus. Ibu, jangan menangis. Sudahlah, ini hanya urusan anak-anak. Seharusnya akan membaik seiring waktu. Hari ini,
Ibu bahagia. Ibu akan mengajak kalian berbelanja. Baiklah, ayo pergi. Meng Meng dan Duo Duo, pilih apa yang kalian suka. Pangluaran Harry ini semua aku yang bayar. Duo Duo, kenapa kamu tidak pilih? Mama, aku tidak perlu. Kamu bisa beli untuk Meng Meng. Duo Duo, Mama punya banyak uang. Jangan hemat uang untuk Mama. Kalau kamu tidak pilih, Mama akan marah. Mama, maaf. Aku akan pilih. Pergi. Betapa banyak penderitaan yang dialami anak ini, sampai begitu berhati-hati. Kak, aku ingin melihat ini. Ini, nak. Meng Meng, kamu akan terlihat bagus memakainya. Aku tidak mau. Satu hilang. Permisi, Bu. Kami baru saja menemukan satu jepit rambut hilang. Saya ingin bertanya, apakah anak Anda mengambilnya? Meng Meng, Duo Duo, kemari. Meng Meng, Duo Duo, kemari. Ada apa, Mama? Kalian main jepit rambut di sana tadi? Iya, tapi aku tidak suka. Jadi aku kembalikan ke meja. Oh, begitu. Kenapa ada yang hilang satu? Meng Meng, Duo Duo, kalau salah satu dari kalian mengambilnya, akui saja sekarang. Mama bisa memaafkanmu. Kalau tidak, kalau Mama menemukannya di saku siapa nanti? Mama tidak akan memaafkanmu. Mama, Duo Duo benar-benar tidak mengambilnya. Lihat, tidak ada. Meng Meng, kamu benar-benar mengambilnya. Mama, aku benar-benar tidak. Kalau kamu tidak percaya, bagaimana bisa benda ini ada di sakuku? Kamu masih bilang tidak? Apa ini? Mama, Meng Meng tahu dia salah. Mangement. Kalau kamu suka sesuatu di masa depan, bilang saja pada Mama. Mama bisa membelikannya untukmu. Tapi kamu tidak boleh melakukan ini lagi. Ya, kamu mengerti? Iya, Mama, aku mengerti. Mama percaya padamu. Tapi sebagai hukuman, hari ini, Mama tidak akan membelikanmu baju hari ini. Mama, Duo Duo juga tidak mau. Tidak. Kamu harus membelinya sebagai hadiah. Kamu berani menjebakku. Meng Meng dan Duo Duo, Ibu mau masakin sesuatu yang enak buat kalian. Jangan bertengkar, ya? Bilang, kenapa kamu pura-pura jadi anak ibu? Aku enggak. Kamu bisa bohongin ibu, tapi enggak bisa bohongin aku. Dan kenapa kamu menjebakku tadi? Aku beneran enggak melakukannya. Cuma kamu yang menyentuhku waktu itu. Nggak ada orang lain yang punya kesempatan. Taruh jepit rambut itu di sakuku. Kalian lagi main apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Duo Duo dan aku lagi main. Calo begitu, Bersenant Senangla. Jangan Jaili Duo Duo. Mana mungkin, Bu. Duo Duo dan aku baik-baik saja. Aku nggak peduli apapun yang mau kamu lakukan. Tapi kalau kamu menyakiti ibu, aku nggak akan pernah memaafkanmu. Kalian lagi main apa? Nggak ada apa-apa, Bu. Duo Duo dan aku pakai baju baru. Benar, kan, Duo Duo? Iya, Bu. Meng Meng baik sekali padaku. Kamu beruntung. Besok aku beri pelajaran padamu. Meng Meng, jadi anak baik. Ibu akan membelikanmu satu dalam beberapa hari. Ini. Makan malam sudah siap. Meng Meng dan Duo Duo, Ibu ada urusan di kantor. Kalian di rumah baik-baik ya? Baik. Ibu pergi dulu. Meng Meng, kamu lagi ngapain? Ngapain? Tentu saja aku akan menginterogasimu, mata-mata kecil. Kamu bilang kamu mendekati ibu. Apa tujuanmu? Bukan aku. Nenek bilang aku putri ibu. Ibu baik sekali padaku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Mungkinkah ini benar-benar kesalahan? Tidak, aku selalu merasa ada yang salah. Aku harus minta ayah pulang.
Meng Meng, jangan khawatir. Kakak tidak akan merebut ibumu. Meng Meng, bisakah kamu tidak mengusirku? Baiklah, baiklah. Aku harap kamu tidak punya niat buruk, Hang. Aktingmu bagus sekali. Kapan kamu akan mengusirnya? Sang guru punya rencananya sendiri. Asalkan kamu bekerja sama denganku. Oh, gadis kecil. Aduh. Jika kamu berani bertindak tanpa izin dan merusak rencana sang guru, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak berani. Bagaimana kabar Duo-Duo? Duo-Duo tadi demam. Dan sudah minum obat. Dia baik-baik saja saat aku pergi pagi tadi. Bagaimana bisa dia tiba-tiba demam? Tidak. Kak, jangan khawatir. Kami juga tidak tahu. Dia seperti ini saat kami kembali. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja sebelum kami pergi. Kami melihat Duo-Duo dan Meng Meng bertengkar. Omong kosong apa? Mereka hanya bercanda. Bertengkar apa? Meng Meng, aku tidak akan bersaing denganmu untuk ibu. Jangan usir aku. Mama, kenapa Mama pulang begitu cepat? Duo-Duo demam. Mama pulang untuk merawat Duo-Duo. Demam. Meng Meng, katakan sejujurnya. Apa kamu tidak suka Duo-Duo? Ya, dia sama sekali bukan anak Mama. Dia ditemukan oleh paman jahat dan penyihir untuk menipu Mama. Meng Meng, kamu ingin melindungi Mama. Mama sangat senang. Tapi tes DNA tidak bisa dipalsukan. Duo-Duo sangat mirip denganmu. Kalian berdua adalah anak Mama. Tidak, Mama. Aku adalah putrimu. Meng Meng tidak akan salah. Mengmeng. Mama tahu kamu punya beberapa kemampuan misterius. Tapi kamu tidak bisa meragukan sains. Bagaimana mungkin kekuatan supernatural tidak ilmiah? Bukankah aku menyelamatkan kakek buyut? Camus. Apakah ini alasanmu menindas Duo-Duo? Mama jahat. Aku tidak mau baik-baik lagi denganmu. Meng Meng, Meng Meng. Mama. Duo-Duo sudah bangun. Bagaimana? Mama. Semua salahku membuat Meng Meng marah. Bukan salahmu. Duo-Duo yang terbaik. Tapi, tidak apa-apa. Bukan salahmu. Istirahatlah yang baik. Yo, kenapa anak nakal kita? Dia kelihatan sedih sekali. Papa. Mama tidak mau aku lagi. Tenang saja, Papa masih di sini. Wei Feng. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Baiklah. Tunggu sebentar, Ibu. Sudahkah kau menemukan Ibu Meng Meng? Ada APA? Ibu Chang, apakah kau takut aku akan menemukan ibu kandung Meng Meng, lalu menceraikanmu? Apa yang kau bicarakan? Aku harap kau pergi lebih cepat. Oh, Ibu Chang, setiap kata yang kau ucapkan selalu membuat orang merasa begitu dingin. Kau bilang, kau memanfaatkanku, dan tidak menginginkanku lagi? Jangan bicara omong kosong. Kapan aku memanfaatkumu? Baiklah, aku tidak bercanda denganmu. Rekaman CCTV hari itu tidak menangkap wajahnya, jadi aku masih belum menemukannya. Ngomong-ngomong, Duo-Duo di dalam itu putrimu. Baiklah, selamat atas reuni ibu dan anak. Terima kasih. Hei, kau memintaku keluar, bukankah hanya untuk ini? Aku ingin bicara denganmu. Tentang pendidikan Meng Meng. Meng Meng, maafkan aku. Berhenti berakting dan keluar. Hai, kau anak kurang ayah. Justru kau yang harus keluar. Duo-Duo adalah keturunan keluarga Jiang kita. Benar-benar kau yang melakukannya. Memangnya kenapa? Poconia, à Papin Yang de Kokatakan Sekaran. Ibumu tidak akan mempercayaimu. Haha, kakak. Aku hanya ingin mengambil ibumu, dan mengambil tempatmu, dan mempersembahkanmu kepada sang guru. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau mencari mati. Tidak mungkin. Meskipun Meng Meng agak nakal, tapi dia tidak mungkin melakukan itu. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tapi Duo-Duo tiba-tiba demam. Ini tidak mungkin palsu. Shuyu. Duo-Duo. Bu, dia mengaku dia palsu. Menggir.
Meng Meng. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jojo. Apa Duo-Duo baik-baik saja? Bu. Aku merasa sangat tidak enak badan. Jojo. Panggil ambulans. Perji. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Dia mengalami beberapa memar jaringan lunak. Untungnya, tidak ada tulang yang terluka. Bagaimana Anda merawat putri Anda? Bu. Ibu di sini. Ibu, maafkan aku. Aku membuatmu khawatir. Ini bukan salahmu. Ini salahku. Ibu tidak merawatmu dengan baik, Bu. Bisakah kamu tidak menyalahkan Meng Meng? Ini semua salahku karena selalu membuatnya marah. Ini bukan salahmu. Jangan pikirkan hal-hal ini. Istirahat yang baik, ya? Ibu akan datang menemui nanti. Ayah, apa ibu akan meninggalkanku? Mana mungkin? Ibu paling sayang Meng Meng. Benarkah? Tentu saja. Bagaimana dengan Duo-Duo? Untungnya, tidak ada tulang yang patah. Ibu. Meng-Meng. Kedepannya, kamu tidak boleh ceroboh seperti ini, oke? Tapi, Meng-Meng. Sampai sekarang, apa kamu sudah menyadari kesalahanmu? Kamu tahu, hal pertama yang Duo-Duo katakan saat bangun, adalah memintaku untuk tidak menyalahkanmu. Kenapa kamu tidak bisa mentolerirnya? Aku tidak. Menurutku kita harus tenang dulu. Meng Meng setidaknya tidak akan. Putrimu memukul putriku. Situasinya tidak perlu diragukan lagi. Besok kita urus prosedur perceraiannya. Kamu tidak perlu mengembalikan uang lebihnya padaku. Anggap saja sebagai hadiah untuk Meng Meng. Tidak. Zhang Shiyu. Apa maksudmu? Apa kamu benar-benar berpikir Meng Meng dan aku demi uang? Bukankah begitu? Sejak mengobati kakekku, sampai pernikahan palsu kita. Jadi di matamu, Meng Meng dan aku, kami orang yang matre, begitu? Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi aku harus bertanggung jawab atas anakku. Baiklah, kalau begitu kamu tidak perlu menjelaskan. Meng Meng dan aku tidak akan bergantung pada keluarga Jiang Mu. Selama ini, bagaimana aku dan Meng Meng memperlakukanmu? Kamu tahu itu di hatimu, pikirkanlah. Ibu. Kalau kamu berani membentak ibuku lagi, ku hajar kau sampai mati, makhluk tua. Keluarga harus bersama. Tidak. Duo-Duo adalah anakku. Dia sudah sangat menderita. Aku tidak bisa membiarkannya terluka lagi. Ayo, Meng Meng sayangku, ayo makan. Ayah, ibu benar-benar dalam bahaya sekarang. Ayah pulang bersamaku untuk melindunginya. Meng Meng, mereka sudah melakukan tes ayah. Itu palsu. Meng Meng. Ayah tahu kamu sangat menginginkan ibumu. Tapi sekarang dia sudah punya putrinya sendiri. Ayah janji padamu. Ayah akan membantumu menemukan ibumu, oke? Duo-Duo bukan anak ibu. Aku. Baiklah, kamu anaknya. Tapi kalau kamu tidak makan cukup, bagaimana kamu bisa melindungi ibumu? Kamu masih tidak percaya padaku. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Hei, Meng Meng. Meng Meng tidak pernah seserius ini. Mungkinkah benar-benar ada masalah? Sepertinya aku harus memeriksanya. Anda ingin melakukan tes paternitas untuk Shuyu dan Meng Meng? Ya. Fan Wei, Shuyu hanya punya satu anak perempuan yang sebelumnya sudah dites paternitasnya. Duo-Duo, sebagai seorang dokter, saya sarankan Anda jangan terlalu yakin. Meng Meng tidak mungkin anaknya. Sebelum hasilnya keluar, kita tidak bisa menghakimi, benar kan? Ya, saya sudah sering melihat orang seperti Anda yang tidak mau menyerah. Oh iya. Ini nomor telepon saya. Tolong beri tahu saya sesegera mungkin. Baiklah, terima kasih. Wei Feng, kau dan kakakku sudah bercerai. Kenapa kau di sini?
Apa kau sudah melihat Meng Meng? Belum, ada apa dengannya? Dia bertengkar denganku pagi ini, lalu pergi keluar, dan belum kembali. Dia masih kecil, bagaimana bisa kau biarkan dia pergi sendirian? Cepat cari dia. Bu. Cari Meng Meng cepat. Aku bisa jaga diri sendiri. Duo-duo, baik-baik ya, ibu akan segera kembali. Duo-duo. Meng Meng dan keluarganya sudah diusir. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kenapa terburu-buru? Acaranya akan segera dimulai. Ayah jahat, kamu nggak percaya aku dan aku nggak akan pulang. Kamu cemas sekali. Siapa kamu? Meng Meng. Kamu pintar banget. Kamu sudah tahu. Fraksi Jiuju. Kamu benar. Kalau begitu, aku kasih kamu bunga krisan ini. Langit dan bumi adalah asal mula segala sesuatu. Hah? Kamu masih mau melawanku? Aku akan membawamu ke ibuku, dan biar dia lihat wajah aslimu. Sayang sekali, dia adalah ibuku. Biro Suci Cahaya. Ternyata ini ajaran sesat dari timur. Aku lapar sekali tanpa makan seharian. Meng Meng, Suanmen ortodokmu tidak bagus. HMPH, jangan sombong. Guntur 9 langit, 5 gunung tertinggi. Ling Qian menundukkan iblis. Kamu cuma menggertak. Jangan kira aku tidak tahu. Kalau kamu lapar, kamu tidak bisa merapal mantra. Oh, benarkah? Hancurkan. Oh, tidak apa-apa. Baik-baik saja kok. Meng Meng. Wei Feng, jangan khawatir. Ini pasti bukan milik Meng Meng. Meng Meng akan baik-baik saja. Ini. Meng Meng pasti. Jika terjadi sesuatu pada Meng Meng, aku akan membunuh mereka. Mongmong. Hello, Mashen. Meng Meng kecelakaan. Baiklah, aku segera ke sana. Apa? Apa yang terjadi? Duo-duo di rumah sakit, kondisinya memburuk. Kalau begitu, kamu pergi ke rumah sakit dulu. Aku akan mengurusnya. Tapi ini bukan tanggung jawabmu. Kamu memang janin tahu alami. Kamu bangun begitu cepat. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu aku janin tahu alami? Aku tidak hanya tahu kamu janin tahu alami, tapi juga cara mengambil tubuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada. Waktunya belum tiba. Aku tidak akan menyakitimu. 3 hari lagi ulang tahunmu. Dan saat itulah aku akan mengambil tubuhmu. Ayah dan ibu, datang dan selamatkan aku. Mongmong. Mama. Kamu khawatir soal Meng Meng? Mama. Bisa ceritakan tentang kalian berdua? saat pertama kali aku bertemu Meng Meng. Dia langsung memelukku dan memanggilku ibu. Fong, Mashen, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Bahkan jika aku membolak-balikan seluruh Jinghai, aku akan menemukan Meng Meng. Mushen, posisimu sekarang tinggi, pasti sangat sibuk. Maaf, aku benar-benar panik. Kau bisa kirim seseorang untuk membantuku. Kek, apa yang kau katakan tidak berarti.
Belum lagi hidupku yang kau selamatkan dari medan perang. Bahkan posisiku saat ini. Baiklah, jangan bicarakan ini di antara saudara. Selama kita bisa menemukan Meng Meng kembali, aku akan mentraktirmu minum nanti. Baik. Ayo pergi. Mama. Sekarang Meng Meng hilang. Duo-duo, Mama tidak mau berbohong padamu. Tapi saat aku tahu Meng Meng menghilang, aku benar-benar cemas. Meskipun aku hanya sebentar bersamanya, tapi aku merasa sangat dekat dengannya. Aku Arab Kotidak Sediman Dangar Perkatanku. Tentu saja tidak. Duo-duo juga berharap Meng Meng segera kembali dan bersatu dengan kita. Ya. Mama Tau Koyang Terbek. Mungkinkah ada telepati? Meng Meng, kita bertemu lagi. Kenapa harus kamu? Benar saja, kamu bersekongkol dengan pria berbaju hitam itu. Yah, Meng Meng, kamu pintar sekali. Tapi, ibumu tidak sepintar kamu. Apa yang terjadi pada ibuku? Meng Meng, jangan khawatir. Itu ibuku, bagaimana mungkin aku menyakitinya? Jika kamu berani menyakiti ibuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Baiklah, jangan terlalu membuatnya emosi. Mengganggu rencana kita. Kita pantas mati. Baik, Tuan. Bersembunyi seperti pengecut. Keluar kalau punya nyali. Meng Meng, kamu masih saja nakal. Kenapa harus kamu? Mushin. Sudahkah kamu menemukan Meng Meng? Belum. Aku bahkan meminta mantan rekan-rekanku untuk mencarinya, tapi tidak ada kabar sama sekali. Jangan khawatir. Meng Meng beruntung dan punya semangat hidup yang kuat. Dia juga tahu ilmu mistik. Dia akan baik-baik saja. Aku harap dia tidak tahu semua ini. Cukup jadi gadis kecil biasa saja. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Lagi pula, sekarang tidak ada kabar. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Saat Meng Meng berusia 2 tahun, aku tahu aku punya seorang putri. Kenapa kamu? Kenapa Om Yo? Jangan salahkan aku. Salahkan ayahmu, Wei Feng. Ayahku menganggapmu sebagai saudara terbaiknya. Saudara terbaik? Jangan pikir aku tidak tahu. Dia tidak pernah menghargaiku. Dia pikir dia memberiku posisi yang tidak dia inginkan. Aku akan rela bekerja untuknya, dan membiarkannya memanipulasiku. Mimpi saja. Tidak. Kakak. Meng Meng. Percuma membicarakannya sekarang. Bagaimana persiapannya? Tuan, semuanya siap. Tinggal menunggu waktunya tiba untuk memulai upacaranya. Ambil alih daotai dan gunakan. Baiklah, bagaimana denganmu? Jiang Peng telah berhasil menguasai keluarga Jiang. Dia akan mentransfer uangnya besok. Sekarang semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pertunjukannya dimulai. Jadi, Kosuda tahu dia akan menggalami bencana ini. Itulah sebabnya aku bergegas mencari ibunya. Gurunya pernah memberinya ramalan. Hanya jika keluarga kita bersama, bisa membantunya melewati bencana ini. Tapi di mana kita bisa menemukannya sekarang? Selama bertahun-tahun, apakah kau tidak punya petunjuk? Seorang rekan memberitahuku sebelumnya. Dia bilang dia melihatku, dan dia di Hotel Jiangcheng, tapi sangat buram, dan tidak bisa melihat wajah. Hotel Jiangcheng. Ya. Aku ada di sana bersama ayah Duo-duo. Mungkinkah? Halo. AP. Sudah ketemu Meng Meng? Belum. Oh come, Dr. Lin. Dr. Lin, tolong rahasiakan ini untukku. Jangan bilang siapa-siapa. Terima kasih. Wei Wei. Kenapa kamu mencari Wei Wei? Aku menemukan Dr. Lin untuk melakukan tes paternitas untukmu dan Meng Meng. Meng Meng adalah putri kandungmu. Meng Meng adalah putri kandungku. Ya. Bagaimana dengan Duo-duo? Duo-duo pasti sudah diatur. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Aku baru saja pergi. Kamu punya anak perempuan kandung. Ini semua salahku. Aku kehilangan Meng Meng. Ini salahku.
Duo pasti tahu. Aku akan pergi menanyakannya sekarang. Hey, Shuyu, kamu akan memberitahu duo. Bagaimana aku bisa tenang? Aku akhirnya menemukan putriku, dan aku mendorongnya menjauh dengan tanganku sendiri. Bagaimana aku bisa tenang? Shuyu, dengarkan aku. Ini bukan salahmu sendiri. Tugas utama kita sekarang adalah menyelamatkan Meng Meng, kan? Wei Feng, bisakah kita benar-benar menyelamatkan Meng Meng? Ya, percayalah padaku, kita pasti akan menemukan Meng Meng. Aku tidak menyangka akan semudah ini. Jiang Shuing memberiku perusahaan. Bu, bagaimana menurutmu? Apakah kita harus mendengarkan duo? Menurutku, kamu harus mendengarkan gadis kecil ini. Gadis kecil ini tidak sederhana. Di belakangnya, pasti ada orang besar di belakangnya. Mari kita lihat gambaran besarnya. Jika keluarga Jiang kita bisa dekat dengan orang besar ini, kita akan makmur. Hahaha. Oke. Aku akan mentransfer uangnya padanya sekarang. Ayah. Kakek, ayah, kenapa kalian di sini? Bawa dia turun. Hei. Apa yang kamu lakukan, nak? Ibu, lagi mikirin apa? Bukan apa-apa, cuma mikirin yang kamu bilang. Besok kamu akan membawaku ke tempat misterius. Aku sedikit bersemangat. Begitu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jangan khawatir, kamu akan bertemu dengannya besok. Duo, kamu membawaku kemana? Tidak jauh, di depan. Duo, kamu membawaku kemana? Kamu akan tahu kalau sudah masuk. Ibu, ayo cepat. Mongmong. Dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Nyonya, Anda sama sekali tidak terkejut. Ya, aku sudah tahu. Meng Meng adalah anakku. Tidak mungkin. Aku sudah berakting dengan sangat baik. Kamu berakting dengan baik. Tapi hubungan ibu anak yang sebenarnya tidak bisa disembunyikan. Tolong hukum aku. Lupakan saja. Bawa saja orangnya. Kamu juga harus membawa janinnya. Kali ini tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan, Ibu. Akhirnya Ibu percaya padaku. Mongmong. Karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai. Bu, cepat pergi. Kalau berani sentuh ibuku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Wei Feng akan segera datang. Sebaiknya kau. Bu. Lebih baik dia datang, jadi aku tidak perlu mengundangnya sendiri. Jangan khawatir, dia adalah jimatku. Sebelum upacara selesai, aku tidak akan membunuhnya. Lampu fantasi 7 bintang sensitif, kau juga orang Xuanmen. Kalau aku bukan dari sekte Xuan, bagaimana aku bisa melihat tubuh embrio Daoemyu? Baiklah, Sarakin. Ayo. Tidak akan lama. Aku benar-benar bisa menggantikanmu. Banggan. Tuan. Upacaranya selesai. Tidak lama lagi aku bisa memindahkan tubuhnya. Dan kemudian ibu dari tubuh Dao akan menahan cobaan. Dengan begini, kita bisa mencapai tujuan kita. Oh. Meng Meng, Shuyu. Kak Feng, kau datang tepat waktu. Aku ingin melihat dirimu, Raja Tentara Pensiunan. Seberapa kuat dirimu? Kenapa? Kalau kau menang, aku akan memberitahumu.
Kau tidak akan melawan, kan? Begitu upacaranya selesai, anak perempuanmu dan wanitamu akan langsung mati. Baik. Bagus. Wei Feng, kau tidak bisa melakukannya. Jangan senang dulu. Meng Meng, mau kabur? Niu Shan, jangan paksa aku. Wei Feng, kau masih sama saja. Dengan sikap angkuh, Dan memandang rendah semua orang. Aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Bagaimana mungkin aku bersikap angkuh? Diam. Aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Hari ini, kau yang mati atau aku yang mati. Kau sangat tidak masuk akal. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu dulu. Bagaimana bisa begitu? Oke. Sebenarnya, ada tanda seni bela diri memasuki Taoisme. Kau benar-benar menyia-nyiakan. Aku menyia-nyiakan sesuatu yang langka dan berharga. Tidak berguna membantumu. Beraninya kau. Siapa yang mengizinkanmu mengatakan itu? Kau hanyalah bidak yang kupakai. Dan kau pikir kau adalah tuannya? Apa katamu? Bukan apa-apa. Kau merasa benci pada Wei Feng. Tapi kau tidak bisa mengatakannya dengan tepat. Kenapa begitu? Apa yang kau lakukan padanya? Tidak ada. Aku hanya menggunakan kendali jiwa. Aku mengubah beberapa ingatannya. Dan memperluas ketidakpuasannya padamu. Apa? Kesangit bodoh. Astaga, tapi kalau bukan karena kebodohanmu, rencanaku tidak akan selesai secepat ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Kau mencari mati. Haha, aku sudah memesan penggalang di sini. Tidak akan lama. Buah dao bawaan putrimu akan kugunakan. Dan istrimu serta putri akan mati di depanmu. Meng Meng, Shuyu. Ayah, selamatkan aku. Meng Meng, bertahanlah. Ayah akan segera menyelamatkanmu. Kau tidak berguna. Hanya seorang seniman bela diri. Apa yang bisa kau lakukan melawanku? Lihat saja bagaimana putrimu mati. Menjijikan. Meng Meng. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan menyatukan kembali keluargamu. Yo Yunfei, kau tidak bisa melakukan itu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku akan mencobanya hari ini. Apakah kultivasimu kuat atau teknologiku? Mu Sheng, jangan. Kak Feng, maafkan aku. Akulah yang menyakiti Meng Meng dan kakak ipar. Aku sedang menebus dosaku. Hahaha. Ketidak pantas mati. Kau hampir saja merusak rencana besarku. Mu Sheng bukan orang yang sia-sia. Shuyu. Manusia fana berani jadi musuhku. Aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Jangan. Jangan berani-berani. Mongmong. Bagaimana bisa? Bagaimana kau bisa lolos? Meng Meng adalah janin dao bawaan. Meskipun kau menggunakan formasi untuk mengisolasiku, mencegahku terhubung dengan energi spiritual, tapi di liontin giok ibuku, terdapat energi spiritualku. Aku bisa secara alami menghancurkan formasimu. Aku tidak menyangka aku sudah menghitung segalanya. Tapi masih melewatkan sesuatu. Ini disebut hukum alam. Jangan sisakan siapapun. Cepatlah menyerah. Kembalilah ke Yanshan bersamaku, dan tunggu hukuman tuanku. Hidupku tidak dikendalikan orang lain. Kalian tidak bisa menghakimiku. Ikutlah denganku mati. Petir menghancurkan dunia. Meng Meng. Ibu, ayah, kalian baik-baik saja. Syukurlah. Meng Meng. Jangan buat ibu takut. Mongmong. Ini semua salahku. Salahku karena tidak percaya Meng Meng pada awalnya. Ini bukan salahmu. Ayo bawa Meng Meng pulang.
Ibu dan ayah, aku lapar. Ayo makan.